rumah, selamat hari Minggu. Kak Fiora mau nyapa adik-adik dulu dong. Bethany Lampung Junior, grow in Christ. Biar lebih semangat, Kak Fiora mau menyapa adik-adik di rumah sekali lagi. Bethany Lampung Junior, grow in Christ. Adik-adik di rumah apa kabarnya? Udah seminggu ya kita nggak ketemu, terus itu nggak Zoom juga. Nah, adik-adik di rumah tetap semangat nggak? Kalau adik-adik di rumah tetap semangat seperti Kak Fira dan udah nggak sabar mulai sekolah minggunya, kita doa dulu yuk, tangannya dilipat, matanya ditutup ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang besar kepada kami untuk 1 minggu ini. Bapa, sebentar lagi kami memulai sekolah minggu. Pimpin kami agar kami dapat mengikuti ibadah dengan baik dan dapat memuji dan menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Adik-adik, kalau gitu kita angkat satu pujian lagi yuk. Kak Fira mau ajak adik-adik nyanyi lagu Yesus Pokok biar lebih semangat. Kita nyanyi sekarang ya. Dengerin cerita dari Kak Suwanto. Nah, minggu ini yang cerita Kak Suwanto lagi adik-adik. Kalau gitu kita panggil Kak Suwanto ya. Kak Suwanto. Hai adik-adik, apa kabar hari ini? Ketemu lagi dengan Kak Suwanto. Hari ini Kak Suwanto mau cerita tentang seorang nabi yang sangat keren. Namanya adalah Nabi Elia. Sebelum Kak Suwanto cerita, kita berdoa sama-sama ya. Tutup matanya, lipat tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Kami ingin mendengar firman-Mu Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami lebih lagi mengenal Engkau Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Yeay. Kak Suwanto cerita tentang seorang nabi yang Kak Suwanto kasih judul menyiapkan hati untuk menerima tantangan. Kisah ini diambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21 dan 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai dengan 11. Adik-adik bisa baca di ayat itu. Tapi sebelum
dia menghampiri Elisa. Dia melepaskan jubahnya. Setelah itu, jubahnya ditaruh di pundaknya Elisa. Dan Elisa menjadi pengikut Nabi Elia. Tapi sebelum itu Elisa berbicara kepada Elia, "Tuhan, bolehkah aku pulang dan berpamitan kepada bapakku?" Lalu Elia berkata, "Silakan." Nabi Elia kini memiliki seorang pengikut yang setia. Dia adalah Elisa, yang selalu menemani Elia kemanapun dia berada. Pada suatu hari, Elia akan pergi ke Betel. Dan dia berkata kepada Elisa, "Elisa, kamu tidak usah ikut aku." Tetapi Elisa tetap ingin ikut Elia. "Aku ingin ikut Bapa." Akhirnya mereka berdua berjalan ke Betel. Setelah itu, Elia ingin pergi juga ke kota Yeriko. Dan Elia berkata kembali kepada Elisa, "Kamu di sini saja, tidak usah ikut." Tetapi Elisa berkata, "Bapa, izinkan aku untuk selalu mengikuti engkau." Akhirnya Elisa tetap mengikuti Elia. Setelah urusan di Yeriko selesai, mereka berjalan lagi. Akhirnya mereka sampai di Sungai Yordan. Di sana mereka tidak melihat sebuah jembatan untuk menyeberangi sungai. Dan mereka pun tidak melihat sebuah perahu untuk menyeberangi sungai. Tetapi amazing, di mana Elia membuka jubahnya dan dia memukulkan jubahnya itu ke air. Wow, ternyata air Sungai Yordan itu berhenti mengalir seperti ada sesuatu yang menahannya. Dan di tengah-tengah jalan, di tengah-tengah sungai itu terdapat dataran yang kering. Dan mereka dapat menyeberang ke seberang. Mereka berjalan bersama-sama. Sambil bercakap-cakap, mereka sampai di seberang. Setelah mereka sampai di seberang, air itu tertutup kembali dan Sungai Yordan mengalir seperti biasa. Lalu mereka melanjutkan perjalanan mereka. Tiba-tiba datang sebuah kereta kuda. Kereta kuda itu bukan kereta kuda biasa, teman adik-adik. Kereta kudanya itu berapi-api, ada apinya. Elisa sangat terkejut. Ia berteriak kepada Elia, "Tuhan, lihat Tuhan!" Lalu Elia menaiki kereta itu. Tiba-tiba angin badai menerpa keretanya. Kereta itu kan terbang tinggi ke atas dan hilang dari pandangan. Elia telah diangkat ke surga. Elisa yang masih ada di bawah, dia mengucek-ucek matanya, serasa dia tidak percaya. "Ini apaan?" kata dia. "Kok kejadian itu begitu cepat?" Lalu ternyata sebelum Elia terangkat ke atas, Elia melepaskan jubahnya dan menjatuhkannya ke bumi. Ketika Elisa mengambil jubah Nabi Elia, dia ingin kembali ke kota Yeriko. Dalam perjalanannya, Nabi Elisa ketemu lagi dengan Sungai Yordan. Kira-kira Nabi Elisa bisa menyeberangi Sungai Yordan tidak ya adik-adik? Yes, ternyata
Apa yang dilakukan oleh Nabi Elia ini dilakukan juga dengan Nabi Elisa. Elisa membuka jubahnya dan dia memukulkan jubah itu ke sungai Yordan. Dan amazing, sungai Yordan itu pun terbelah dan Nabi Elia bisa melewati sungai Yordan itu sampai ke seberang. Ternyata dari kejauhan itu ada nabi-nabi muda yang sedang memperhatikan kejadian tersebut. Dan mereka pun berkata kepada satu dengan yang lain, Elisa telah menjadi pengganti Elia. Dan mereka pun menyambut Elisa dengan penuh gembira. Wow, keren banget ya sayang adik-adik. Elia diceritakan dalam Alkitab tidak meninggal, tetapi dia diangkat ke surga karena kesetiaannya. Dan Nabi Elisa sebagai pengganti Nabi Elia, dia mampu menerima tantangan. Dia mampu menerima tugas yang diberikan oleh Nabi Elia. Adik-adik, kalau adik-adik dapat tugas dari papa mama, dapat tugas dari guru, atau mungkin dapat tugas dari kakak-kakak sekolah minggu, adik-adik mampu kan untuk mengerjakannya? Mau, oke? Yes, keren! Adik-adik pasti bisa mengerjakannya. Kak Sonto percaya. Mulai hari ini, adik-adik harus punya hati untuk dapat melayani. Adik-adik harus mampu untuk melakukan tugas-tugas yang diberikan. Adik-adik percaya, pasti mampu melakukannya. Keren! Adik-adik, ayat hafalannya untuk minggu ini diambil dari Yosua 1 ayat 9f. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Kasih untuk ulangin lagi ya. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Yosua 1 ayat 9f. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Nanti kumpul ayat hafalannya jangan lupa ya pakai gerakan. Kak Swanto tunggu ya.